Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim wa nahnu ma'a dzalika minasy syahidin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Ahad seperti ini yang biasanya waktu untuk keluarga, waktu males bersama keluarga. Panjenengan kalau hari Ahad biasanya ngapain? Tidur atau keluar bareng keluarga? Tidur. Masya Allah ya, berarti kalau mulai Senin sampai Sabtu tidak tidur ya. Nah maka alhamdulillah di hari yang seperti ini Allah tetapkan kita, Allah takdirkan kita, Allah tuliskan untuk kita oleh Allah dipilih duduk di majelis ini. Dan kita perlu yakin kalau Allah memilih kita untuk duduk di tempat ini, itu artinya Allah melihat rumah tangga kita pantas jadi rumah tangga yang baik. Allahumma amin. Karena kebaikan rumah tangga itu tidak akan muncul kecuali dengan ilmu. Jadi tidak ada ceritanya rumah tangga ilmu katon. Tahu nggak rumah tangga ilmu katon? Apa? Kalau orang Semarang bilang ilmu katon itu apa? Tahu ya ilmu katon kan? Nah, ilmu katon itu Allah sing penting bisa dilihat, ya bisa ditiru gitu loh. Maka ilmu katon itu kalau kami di Jawa Timur itu ngomongnya begini. Bapak saya dulu ndak lulus SD, itu anaknya Masya Allah sampai 7, sampai semuanya lulus kuliah, ya beres. Ibu saya itu malah buta huruf, tapi alhamdulillah semua anaknya ya sampai bisa pinter ngaji. Akhirnya karena dianggap rumah tangga itu ilmu katon, maka kalau orang tua saya yang tidak sekolah saja bisa, saya yang sekolah sudah lebih bisa. Nah, maka tidak seperti itu. Maka ketika Allah Ta'ala menunjukkan kita untuk datang di tempat ini, itu artinya apa? Itu artinya memang Allah melihat kita ini pantas dapat rumah tangga yang baik. Tak kasih contoh. Ini ucapannya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Saya ini, kata Umar, tidak pernah mikir, tidak pernah risau, tidak pernah bingung tentang diijabahnya doa. Karena itu bukan tugas saya. Tugasnya siapa itu? Ijabah doa tugasnya siapa? Tugasnya Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Walakinni, kata Umar, ahmilu hammad du'a. Tapi yang saya pikir, bisa ndak saya ini berdoa? Jadi kata Umar, saya ndak mikir doa saya diijabah atau tidak, ndak saya pikir. Kenapa? Karena memang itu bukan tugas saya. Yang saya pikir adalah yang merupakan tugas saya. Saya oleh Allah diperintahkan berdoa. Kalau saya mampu berdoa,
Wa idza ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ah. Kata Umar, kalau memang Allah memberikan saya kemampuan berdoa, itu tandanya memang Allah mau memberi. Kalau dari awal Allah tidak mau memberi, saya tidak akan diberi kemampuan untuk berdoa. Faham dah sampai sini? Maka itulah para ulama mengatakan orang yang berdoa itu ibarat orang yang narik awan mendung kepingin turunnya hujan. Kalau panjenengan sudah bisa berdoa, maka artinya awannya sudah ada, tinggal ditunggu apa? Turunnya saja. Dan orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang berharap turunnya hujan di waktu kemarau tanpa awan mendung sedikit pun. Gak mungkin teko. Nah, sama seperti itu. Kehadiran kita di majelis ini ibarat doa. Kalau sudah berdoa, jawabannya pasti ada. Maka ketika Allah melihat panjenengan dan kami semua ini pantas dapat rumah tangga yang baik, Allah kasih jalannya menuju rumah tangga yang baik. Kalau jalannya sudah benar, nanti insya Allah ending garis finishnya itu insya Allah rumah tangga sehidup sesyurga. Allahumma amin. Materi ini hadirin saya sampaikan sama teman-teman. Ada dua materi yang tidak pernah garing. Ada dua materi yang tidak pernah dianggap boseni. Dua, yang nomor satu, materi tentang hijrah-hijrah itu. Walaupun memang sekarang masanya tidak seramai di awal-awal dulu tahun 2018, 2017 ya. Tapi tetap ketika kita menyampaikan materi tentang itu, orang-orang yang baru tobat, teman-teman muda yang baru hijrah, itu merasa ini materi penting. Karena masa peralihan. Itu yang pertama. Yang kedua, materi tentang rumah tangga. Itu tidak pernah ada bosennya untuk disampaikan. Kenapa? Karena rumah tangga itu dinamis. Masalah ono terus. Gimana pembuatan? Satu masalah selesai, muncul masalah yang baru. Masalah yang baru selesai, muncul masalah yang baru lagi. Maka kalau orang sudah berumah tangga tidak mau ngaji, itu keliru. Kenapa? Karena obatnya masalah itu adalah ilmu. Maka ketika panjenengan dapat masalah, panjenengan ngerti ilmunya, maka masalah itu akan diselesaikan dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sebagai pembuka. Rumah tangga itu nikmat yang wajib disyukuri. Rumah tangga itu apa? Nikmat yang ketika kita katakan rumah tangga itu nikmat, berarti ada satu kewajiban setelah nikmatnya datang, yaitu syukur. Sementara apabila kita tidak mampu mensyukuri, ancamannya dari Allah apa? Inna azabi lasyadid la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmatnya apa? Nikmatnya apa? Kalau punya istri satu disyukuri sama Allah, wajah kok langsung berubah gitu mas. Maksudnya ditambah di sini belum tentu jumlahnya pak. Tambah nurut, tambah taat, tambah mengabdi, tambah sopan, tambah tulus, tambah baik, itu loh ditambah. Lain syakartum, kalau memang rumah tangga itu oleh kita disyukuri dengan cara yang benar. Tapi hati-hati, rumah tangga yang itu merupakan nikmat, kalau tidak disyukuri dengan benar, inna azabi lasyadid, maka nikmat rumah tangga itu bisa menjadi bumerang, menjadi azab. Berumah tangga semakin hari tidak menumpuk pahala, tapi semakin mengkoleksi dosa. Berumah tangga yang harapannya bahagia, tapi semakin merasa tersiksa. Angkat tangan yang seperti itu. Angkat tangan.
Nanti sesi curhatnya nanti ya. Tapi angkat tangan dulu lah ya. Angkat tangan. Oh, Allah, hati-hati loh ya, hati-hati loh. Mungkin mewakili umiknya mungkin. Oh enggak ya. Nah, maka itu yang pertama. Hati-hati dulu. Maka ada cerita di zaman tabi'in. Ini cerita saya yakin panjenengan sebagian atau mungkin semuanya sudah pernah dengar. Bagaimana mensyukuri rumah tangga. Ada seorang laki-laki dan perempuan, suami istri. Si suami mau ngomong kok ndak enak tapi ndak diomong no, nanti panjenengan ndak ngerti. Si suami uelek pol. Kayak siapa? Ayo jujur, sadar diri. Si suami apa? Jeleknya luar biasa, buruk rupa. Si istri cantik jelita, tanpa dandan pun sudah cantik. Dan kisah ini bukan kisah dongeng Pak. Anda buka dalam kisah-kisah para salaf. Ini ceritanya tabi'in. Suatu hari istri yang tanpa dandan itu saja sudah cantik. Suatu hari dandan. Lawang gak dandan naik ayu apa maneh? Dandan. Ketika suami pulang kerja, kaget, pucu. Kata suaminya, kenapa? Mulai mancing ini. Panjenengan jangan khawatir, saya tidak dipancing aja terpancing kok. Sudah, maka si suami bilang apa? Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena saya diberikan istri secantik kamu. Terus kata istrinya, sudah yuk masuk, sudah saya siapkan makan. Sudah, suaminya beres-beres, mandi, ganti baju, kemudian mereka makan bareng. Di meja makan, si istri ngomong sama suami, suamiku, ana wa anta fil jannah. Nanti kita ini bareng-bareng jadi penghuni surga. Kata suaminya, kok kamu yakin? Iya, saya yakin. Kenapa kok kamu itu penghuni surga dan aku juga penghuni surga? Kata suaminya, begini loh, kamu itu loh dapat istri cantik seperti saya, tapi kamu syukurnya pandai. Kamu orang yang pandai bersyukur, dan orang yang pandai bersyukur itu tempatnya di surga. Maka kamu, karena kamu bersyukur, kamu bakal masuk surga. Kata suami, oh iya. Lah kalau kamu istriku, kata istrinya apa? Gini mas, saya kan cantik. Iya. Sampean seperti apa mas? Suaminya mikir, elek. Nah, sampean elek mas katanya. Saya cantik dapat suami jelek, tapi saya sabar mas. Tapi saya apa? Sabar. Dan orang yang sabar itu tempatnya juga di surga. Nah, maka kamu masuk surga karena syukurmu, aku masuk surga karena sabarku. Nah, ya wes, itu intinya rumah tangga. Anda ada lain. Panjenengan mau lari ke kutub utara, mau lari ke kutub selatan, Anda mau lari kemana? Rumah tangga itu cuma antara syukur dan sabar. Maka poin pertama, jangan lupa mensyukuri nikmat rumah tangga. Terima kasih sama Allah. Diberi nikmat suami, diberi nikmat istri, diberi nikmat anak keturunan yang lucu-lucu dan solih-solihah. Itu disyukuri. Karena kalau panjenengan salah dalam mensyukuri, nanti Allah murka. Ketika Allah murka, sesuatu yang awalnya nikmat bisa berubah menjadi azab. Poin kedua, sabar. Anda buka kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ini mukadimahnya cerita dulu ya, cerita. Tanpa panjenengan tak cerita nih. Ada dua cerita yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kisah yang pertama, ini seorang istri yang sabar. Kisah kedua, seorang suami yang sabar. Panjenengan mau yang mana dulu? Mau yang istri dulu apa suami dulu? Mau yang istri dulu apa suami dulu? Serius istri? Ya, tak cerita nih istri yang sabar dulu. Suatu hari kata Ibnu Taimiyah, ada seorang saudagar laki-laki kaya raya.
Saudagar laki-laki kaya raya ini tidak pernah hidup kecuali 3 tempat. Jujur, dibilang tidak bisa. Saya sudah antara zuhur sampai asar tinggal di rumahku. Ya namanya wong lanang. Di garis bawahi, bukan zina, ndak. Mereka apa? Menikah. Pokok. Nah, setelah mereka nikah itulah si istrinya, pembantu coba cek tuanmu itu. Biasa pulang dari masjid ke rumah. Sepulang dari masjid diikutin tuannya, ternyata ke rumah istri barunya. Kalau ini kejadian sama panjenengan, Bu, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Ayo. Sujud syukur. Wallah, tenane. Sujud syukur. Apa kira-kira yang panjenengan lakukan? Oh ya iso mau mah diobong itu ya. Itu tokonya suami karuan kobong, kono gak ngerasakno, kini gak ngerasakno. Timbang. Ayo yang berdehem tadi sudah siap, Pak? Bahkan ketika saya ngisi di Jogokarian sama Ustadz Dasat Latif beberapa tahun yang lalu, itu Ustadz Dasat Latif itu cerita, cuma saya sendiri tidak tahu itu cerita beliau karang-karang atau cerita asli. Jadi ada seorang suami ketahuan istri. Jangan ketawa, Pak, ngeri ini. Ini bisa jadi contoh-contoh yang baik ini. Panjenengan siap-siap lem G di rumah, Bu. Kalau tuanmu tidak mau cerita, berarti dia tidak seneng. Kalau bagus dah. Sudah. Rumah tangga berjalan lama dalam keadaan si suami tidak tahu kalau istri pertamanya tahu dia sudah nikah 2. Tetap dilayani, dibikinkan makanan, datang disambut dengan skeh. Tidak ada, normal. Sampai suatu hari si suami itu sakit yang menjadikan suami tidak bisa keluar. Istri pertamanya, Bu, bingung. Manggil pembantunya. Ya apa istri keduanya? Kan tidak usah diberitahu lah. Karena harapannya suaminya bakal kembali sembuh. Nanti kalau suaminya sehat kembali, biar dia yang pulang ke rumah istrinya, diberitahu istrinya sebelumnya ada apa. Qadarullah ternyata tidak sembuh, malah meninggal. Setelah si suami tadi meninggal dunia, malam pertama langsung si istri yang pertama ngundang tukang bagi waris. Ngundang apa? Tukang bagi waris. Ngomong sama ahli warisnya, ngomong punya anak sekian. Dari istri yang keduanya belum dapat anak. Tolong dihitung jatah saya berapa, jatah istri keduanya berapa. Bagus tidak, Bu? Kalau panjenengan kira-kira kapok tak pek dewe, rapi ra ngomong. Nah, enggak ini. Sudah setelah pembagian beres, jatahnya istri kedua diberikan pembantu yang tadi tahu rumahnya di mana. Dibawa, dinaikkan unta, dikirim ketuk pintu. Fulanah ini adalah istri dari suami Anda juga. Kasih nama siapalah kira-kira? Bu Fulanahnya dikasih nama siapa yang enak itu? Bu siapa? Hah? Bu Sri? Nah, kemarin suami Anda berdua, suami Anda dan suami tuan saya sakit. Tata Allah takdirkan meninggal. Nah, tadi siang dia meninggal, ini sekarang jatah bagian waris buat kamu diberikan oleh istri pertama. Jangankan nyata, mimpi aja kayak gini susah kok. Nah, sudah, kita sepodo lah, kita ini kelasnya sama. Level berani ngomong, gak berani maju gitu loh. Sudah, apa yang terjadi hadirin sekalian? Si istri kedua ngomong, kembalikan ini kepada tuan putrimu. Berarti uang ini bukan jatahku karena aku sudah bukan istrinya, maka ini utuh milik istri pertama. Subhanallah, itu cerita pertama kesabaran seorang istri. Diamalkan. Sip. Cerita kedua, sekarang ganti yang sabar laki-laki. Diceritakan pula oleh Ibnu Taimiyah, punya satu anak laki-laki. Anaknya
top hebatnya, sabarnya, sopannya, ibadahnya, kecerdasannya, ilmunya, top luar biasa. Kepada orang sopan santun, ramah tamahnya nikah, menantu perempuannya ulama tadi datang ke rumah bapak mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, panjenengan kok saged nggadahi putra sebaik itu? Apa resepnya? Coba Pak diceritakan kepada saya. Supaya apa? Nanti cucu panjenengan dari rahim saya bisa sebaik anak panjenengan yang sekarang suami saya itu. Anda tahu amalannya apa bisa dapat anak sehebat itu? Bapak anak laki-laki sehebat itu karena apa? Saya sabar dari keburukan ibunya anak itu yang juahat, cerewet. Ini sabar. Nah sementara orang nikah itu Bu, antara dapat pasangan baik maka dia dituntut bersyukur, atau dapat pasangan kurang, tidak semuanya baik. Nggih napa mboten? Ada rumah tangga yang kelihatannya rukun, akur, anaknya baik, ono. Ada rumah tangga yang kemudian si suami kasar, ada. Ada rumah tangga yang kemudian istrinya jahat, ada. Ada rumah tangga yang kemudian oleh Allah tidak dikaruniai anak, ada. Macam-macam. Tapi kalau dikumpulkan, rumah tangga dalam Quran itu ada 4. Ini bukan seperti mau pilih rumah tangganya siapa, Nabi Ibrahim, tapi istrinya 2, ndak, ngawur. Ndak. Rumah tangga liqa'un fid dunya wala liqa'a ba'dal maut. Rumah tangga yang pertama Bu, rumah tangga yang cuma kumpul di dunia dan setelah meninggal mereka tidak bisa ketemu selamanya. Itu rumah tangga nomor berapa? 1. Kumpulnya cuma di mana? Di dunia tok. Sama suami kumpul cuma di dunia, sama istri cuma di dunia, sama anak, sama orang tua. Setelah mati selesai. Tidak ada. Kalaupun mereka bisa ketemu, tidak mau, lari mereka, emoh. Ini rumah tangganya siapa? Ini rumah tangganya orang kafir. Orang kafir itu biarkan mereka senang di dunia, biarkan mereka mesra di dunia, panjenengan tidak perlu iri. Kenapa? Karena kesenangan dan pertemuan mereka cuma selama mereka tinggal di dunia. Maka kalau ada orang kafir kemudian tiap malam minggu candlelight dinner, ngerti? Susah. A candlelight dinner klasik, kemudian makanannya itu ada bunga-bunganya gitu ya, kayak jaranan deh, campur bunga-bunga. Kemudian nuansanya seru, lampu-lampunya redup, asik. Panjenengan tidak usah iri. Kalau panjenengan kalau perlu panjenengan ewangi. Sak norek koyok ngono mek ndek donya tok. Engko di akhirat mlebu neraka. Nah ndak usah iri. Itulah kenapa hadirin, kalau keluarganya orang kafir tidak perlu bikin kita iri, karena mereka pantas kalau bahagia di dunia, karena memang kebahagiaan mereka sementara. Itu nomor 1. Karena kalau orang kafir tidak mungkin ketemu di akhirat. Rumah tangga nomor 2, liqa'un fid dunya wa khusumatun fil akhirah. Ketemu di dunia, akur di dunia, harmonis di dunia, tapi setelah mati nanti di hari kiamat eker-ekeran. Eker-ekeran itu apa? Bermusuhan. Mereka saling berseteru. Ini keluarganya siapa? Di dunia akrab, di dunia mesra. Istrinya pengen ke salon, kasih duit. Istrinya pengen skincare, kasih duit. Istrinya pengen belanja tas Herpes, kasih duit. Apa? Muslim, ibunya muslimah, rajin ngaji, sobo masjid. Lah kok anaknya malam minggu di kafe? Jangan, boleh. Mendingan eker-ekeran di dunia tapi selamat. Jangan Pak, eman nanti nasib akhiratnya. Nah, ketika di rumah tangga itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar,
Adzan subuh anaknya masih ketiduran. Ayo jujur, enten apa mboten? Bu, adzan subuh anake sampun balik tapi mboten digugah. Dalam keadaan anaknya sudah balik, berakal, mukallaf, tapi ndak dibangunkan gara-gara. Padahal eker-ekeran itu paling ndak enak, eker-ekeran akhirat. Rumah tangga nomor berapa? 2. Rumah tangga nomor 3, ketemu di dunia, tolong menolong di akhirat. Di dunia ketemu mereka, terus di akhirat mereka tolong menolong. Kalau ada salah satu anggota keluarganya yang kemudian luput masuk neraka, sama yang lain dibantu. Ya Allah, itu kakak saya. Ya Allah, itu bapak saya. Ya Allah, itu ibu saya. Ya Allah, itu anak saya. Itu rumah tangga nomor 3. Rumah tangganya siapa ini? Orang bapakmu antriannya masih wow. Anaknya tanya, loh kenapa ya Allah bapak saya kok antrinya masih panjang? Iya, bapakmu dulu waktu di dunia ngerokok. Oh, ternyata karena rokok hisapnya panjang. Terus anaknya ngomong, ya sudah ya Allah, kalau bapak saya ngerokok, ibu saya kan nggak ngerokok ya Allah, minimal sama ibu saya lah. Ternyata ibunya lebih jauh lagi. Loh ya Allah, kembang. Nah, ngawur maneh kan. Ya ndak begitu. Sudah, apa yang terjadi? Ketika situ anak sama Allah dipaksa masuk surga, ternyata anaknya tetap ngotot ndak mau. Apa yang terjadi, Bu? Dalam tanda kutip, Allah Ta'ala ngalah. Allah panggil malaikat, ya malaikati ibhathu an ummihi wa abi. Malaikat, wes kamu cariin saja bapak sama ibunya. Kesian ini anak. Ini anak sudah waktunya masuk surga, tapi dia jadi korban orang tuanya. Mosok dia harus nunggu lama? Terus bagaimana ya Allah? Carikan bapaknya, carikan ibunya, masukkan bareng. Ini keluarga nomor berapa? 3. Waktu di dunia, di dalam rumahnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika istri mau keluar jilbabnya belum rapi, pegang tangannya. Istriku, daripada aku cari ganti untuk kamu, mendingan kamu di rumah saja ya. Panjenengan siapkan parang yang panjang itu. Lek ngotot, cek. Berangkat. Ya ndak gitu, tapi intinya jangan sampai kalah dengan anak. Itu rumah tangga nomor 3. Nomor 1, ketemunya cuma di dunia, setelah mati tidak ketemu. Rumah tangga nanti terminal akhirnya sama, insya Allah surga. Nomor 2, mesra di dunia tapi berantem di akhirat. Itu keluarganya orang Islam yang di dalam rumahnya tolong untuk masuk surga. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, in walladzina amanu wattaba'atkan mereka bareng-bareng. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kalau surganya anak di bawah, orang tua surganya di atas, anaknya itu ndak enak nanti bojone ayu. Pe Ustaz rek iki jelas perawatan larang iki apa sih wong Ustaz apresiasi? Ya mesti wong Ustaz. Ono eleke, bayuh mos. Ngerti jargoni? Iso ujar ra iso. Nah, repot, Pak. Pertemuan dan komunikasi itu nomor 1. Ndak bisa, Pak. Rumah tangga tanpa ketemu, tanpa komunikasi itu ndak bisa. Bahkan pun sekarang yang namanya LDR. Loh, kalau bahasa Inggris ya jangan meragukan lah. Saya ini tinggalnya di kampung Inggris. Ngawur. Dikira ndak bisa ta ya cek lucu ae mek ngono to. Lho panjenengan mau ceramah bahasa Inggris ayo. Nanti saya khawatir panjenengan ndak bisa. Kalau saya yo lek ngawur ya iso. Sudah? Begini, Pak. Pertama kali pintu rumahnya diketuk siapa? Istri yang jatah malamnya paling terakhir kemarin. Itu yang pertama kali didatengin. Turangan ndak? Tanya setelah istri pertama dirasa cukup, pindah. Ndak kepingin. Ini sensasinya itu loh. Lah kita rono iki setelah sholat subuh. Ketemu yang kedua kapan? Ba'da sholat asar. Lo ada waktu luang.
Kalau tidak ada waktu luang, ini mereka sudah nunggu jadi satu untuk mendapatkan pertemuan harian yang kedua. Nah, di kisah inilahnya, zaman dulu kan tidak ada lampu. Ketika nanti malam jatahnya Ibunda Aisyah, semua istri Nabi nunggu Nabi di rumahnya Ibunda Aisyah. Setelah Nabi datang, Nabi duduk, gelap, rumahnya kecil, tidak ada lampu. Ternyata tangannya Ibunda Sofia ditaruh di samping kursinya Nabi. Ini kan rumahku. Maka tangannya Nabi ditampel sama Ibunda Aisyah, powak gitu, ditampel. Rasulullah kaget. Ada apa ini? Ternyata tangan yang disentuh bukan tangannya Aisyah, tapi tangannya siapa? Sofia. Itu maka nomor satu, intensitas pertemuan. Loh, kalau kita mungkin yon tidak serapet itulah. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Tapi kalau istrinya satu, yo, terus mau apa lagi? Ya, makan siang sama dia, makan malam dia lagi, mau tidur ya ketemu dia. Komunikasi ini penting, dan komunikasinya Nabi yang paling intens di dua waktu. Ayo, ini suami istri harus ngerti, pertemuan pagi dan sore. Komunikasi yang paling intens untuk menjaga bumbu rumah tangga tetap enak itu di dua waktu. Nomor satu, baterai sisa untuk mendengarkan dia cerita regone kangkung munda saiket biasanya 500, saiket 750. Itu kalau tidak didengarkan, Pak, bisa terjadi perang Palestina Israel itu. Walaupun menurut panjenengan, oh pose kangkung, mau urusan kangkung kok sampai kasur itu loh. Tapi untuk istri, loh ya apa sih mas? Iki kangkung lagi gak dicerita nih, Prabowo ndak jadi dilantik ini mas gara-gara kangkung ini. Itu buat istri. Kalau ndak didengarkan suami, dia akan cari media di mana dia di sana merasa diperhatikan. Berarti yang salah siapa? Istri itu kenapa sih kalau curhat sama ustadz kok kelihatannya metu kuwabeh, mulai alif sampai ya, sampai ustadz yang ini. Sampun bu, lu niki dereng separuh Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena lek gak metu dadi kolesterol, asam urat, jadi darah tinggi, jadi diabetes, maka omongannya harus apa? Nah itulah maka Nabi Muhammad ngajarin suami. Apa sih yang ngeleng ngerungokno? Tak kasih resep saya. Duh, tapi live ini. Nanti kalau istri saya denger, Pak, sudah wes lah, ndak anak ndak istri. Tapi istri saya setelah ditinggal 5 hari, biasa dia punya perbendaharaan cerita wake, jadi novel itu sak mini. Sudah mulai. Terus cara saya bagaimana? Meripat ngantuk, kuping kesel, awak remuk. Tapi istri harus didengerin. Saya gini, istri saya cerita. Iya. Kok bisa ya? Naik lagi dia. Saya sambil ngeres urusan rumah tangga, aman. Maka ibu-ibu kalau pengen cerita yang paling aman, cerita sama suami. Tidak mungkin diceritakan ke orang lain. Tidak mungkin. Ya apa? Jangankan diceritakan, mungkin bocor. Lau melbu kuping ega, ya cuma mosok. Kok bisa ya? Ih, ya sudah ya. Nah gitu, aman itu. Yang kedua, kapan Nabi Muhammad ngobrol sama istrinya? Kapan? Setelah sholat tahajud. Ini susah lah ini ya. Lalu panjenengan tahajudnya 6:30 siang kok. Repot mau cerita suami kejar jam kantor. Nabi Muhammad itu bangun sholat tahajud. Ketika witirnya selesai, jadi gini. Nabi Muhammad, ini panjenengan suami istri harus ngerti gini-gini nih guys, harus ngelontok sudah. Baru ketika Nabi Muhammad mau witir, sisa 2 menit aja, sabar. Istrinya dibangunkan. Bangun yuk, sholat. Nanti Nabi Muhammad witir, istrinya juga witir.
Setelah mereka berdua selesai witir, semua ya. Kalau kelihatan istrinya tidak capek, tidak ngantuk, terkadang Nabi Muhammad hubungan suami istri di waktu itu. Atau kalau untuk ngobrol, menjelang tidur, itu semangat